اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allahu fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang insya Allah Allah memuliakan kita, bahkan
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali kebaikan di dalam bulan haji ini, dan kita alhamdulillah diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Tadi imam kita membacakan salah satu ayat suci yang memberikan isyarat kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali memberikan kebaikan kepada kita. Yang difirmankan oleh Allah tadi, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dengan ayat tersebut kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali kebaikan, memberikan kebaikan yang berlimpah kepada kita. Inna a'tainaka al-kautsar. Para ahli tafsir memberikan pemahaman kepada kita. Ada yang mengatakan bahwa itu telaga Kautsar. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah kebaikan yang sangat banyak sekali. Semua makna itu adalah sahih, datang dari para ulama, para mufassirin, para muhadditsin. Dengan kebaikan tersebut, fasholli li rabbika. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada kita. Karena kebaikan tersebut itu dilimpahkan kepada kita, fasholli li rabbika. Hendaklah kita melakukan sholat kepada Tuhanmu. Ini isyarat bagi kita. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan fasholli li ilahika, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada kita fasholli li rabbika. Hendaklah Anda sholat. Sholat diartikan doa, oke, monggo. Sholat diartikan sholat yang sebenarnya sholat Idul Adha, monggo. Semuanya juga datang dan disampaikan oleh para ahli tafsir. Fasholli li rabbika, sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita sholat. Dan alhamdulillah sudah kita lakukan sholat Idul Adha. Sholat 2 rakaat tadi sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wanhar, hendaknya kita menyembelih sebagai kurban kita, sebagai sedekah kita. Insya Allah itu pun akan kita laksanakan pada hari Sabtu besok biiznillah ta'ala. Karena penyembelihan bisa dilakukan tanggal 10 sekarang ini, bisa dilakukan juga tanggal 11, 12 atau 13 di hari Tasyrik. Kita insya Allah akan melakukannya di tanggal 11 biiznillah ta'ala. Itu pun sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat terakhir mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Barang siapa, hai Muhammad, barang siapa yang membencimu, siapapun yang membencimu, huwal abtar, mereka, dia adalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang dicabut keberkahannya dan dipenggal, akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga isyarat kepada kita, Masya Allah, isyarat kepada kita bahwa kita tidak boleh saling membenci. Dengan Idul Kurban, dengan sedekah, kita ada empati kepada orang lain. Dan jangan sekali-kali kita saling membenci. Idul Adha
disebut juga dengan Idul Qurban, dan kita rayakan sekarang ini sebagai bukti kemenangan kita. Kalau Idul Fitri dimulai dengan Ramadan, dengan siang, dimulai dengan puasa sebulan penuh, dan Idul Adha dimulai dengan puasa 9 hari, atau lebih spesifik lagi di tanggal 8 atau tanggal 9. Di 2 hari itu kebanyakan orang melakukannya, dan lebih baik kalau dilaksanakan sejak tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan setelah itu kita rayakan Idul Adha, yaitu sekarang ini. Hadirin rahimakumullah, di dalam kesempatan ini alangkah lebih baiknya bagaimana kita bisa memetik pesan-pesan moral, bisa mengambil pesan-pesan moral di dalam Idul Adha ini. Idul Adha terjadi di bulan haji, di bulan Rayagung saur bahasa Sunda. Saur bahasa Arabnya di bulan Dzulhijjah. Di bulan ini ada 2 peristiwa yang sangat agung, yaitu pelaksanaan ibadah haji dan pelaksanaan Idul Adha di bulan itu juga. Namun kita sekarang ini tidak atau belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji, karena salah satu syaratnya untuk melaksanakan ibadah haji ada istita'ah. Istita'ah diartikan dengan keamanan di perjalanannya, di antaranya. Dan sekarang di perjalanannya kurang aman, makanya untuk pelaksanaan ibadah haji kebanyakan umat Islam sekarang ini tidak bisa melaksanakan. Hanya 1.000 orang yang bisa melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Mudah-mudahan yang 1.000 orang itu bisa mewakili kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang berada di sini sekarang ini bisa mendapatkan pahala ibadah haji. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pesan moral yang harus kita petik dari peristiwa Idul Adha ini, mari kita lihat hadirin rahimakumullah bagaimana peristiwa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail yang pertamanya dihantarkan oleh ibunya Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim dari Palestina ke negeri Arab. Diantarkan ke negeri Arab, dan ada perintah lagi dari Allah Subhanahu wa taala untuk Ibrahim, bahwa Ibrahim harus meninggalkan tanah Arab, meninggalkan Siti Hajar dan Nabiullah Ismail alaihissalam, diam berdua di tanah yang gersam, bighairi zar'in, tanpa ada tanaman sedikit pun. Masya Allah, para ulama di sini mengambil hikmah yang harus kita petik, dan ini menjadi spirit bagi kita. Yang pertama, mari kita lihat bagaimana keimanan seorang Siti Hajar, bagaimana keimanan seorang Ibrahim alaihissalam, dan bagaimana keimanan seorang Ismail alaihissalam. Dari titik ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada nilai-nilai yang sifatnya individual sekali. Individual sekali. Dan ini tidak boleh tidak dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Siti Hajar ketika mau ditinggalkan
oleh suaminya Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar mengatakan bahwa, kenapa engkau kami tinggalkan di sini berdua? Apakah Allah lah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami? Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan, benar, bahwa Allah memerintahkan kami. Hadirin rahimakumullah, bagaimana reaksi Siti Hajar? Kata Siti Hajar, kalau begitu laksanakan. Bayangkan, tidak ada kata tidak mungkin, tidak ada kata kenapa, tidak ada kata nanti dulu. Begitu hebat ketaatan Siti Hajar kepada Allahnya. Dia melihat suaminya ini adalah perintah Allah, kalau begitu laksanakan. Bayangkan setebal itu keimanannya, tanpa koreksi apapun, tanpa protes apapun, tanpa diskusi apapun. Di situ ada nilai kepatuhan yang totalitas kepada Allah semata. Rasionalisme atau rasional yang kita biasa pakai pada waktu itu tidak kuat untuk dirasionalkan. Tegakah seorang Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya yang masih orok bere, masih baru lahir? Dia tinggalkan 2 orang saja. Namun karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan pula dan dilaksanakan pula. Kemudian dengan ikhlas, yang meninggalkan Ibrahim begitu ikhlas, yang ditinggalkannya juga begitu ikhlas. Masya Allah, ini nilai-nilai individual yang harus kita ambil dari Siti Hajar. Kemudian Masya Allah, Ibrahim alaihissalam dengan Nabiullah kita Ismail, ada peristiwa yang sangat menakjubkan, yang besok akan kita lakukan, yaitu Idul Kurban atau penyembelihan kurban. Kisah ini, Masya Allah, dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Dan ketika beliau bermimpi, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Nabiullah Ibrahim bermimpi, hei Ismail, saya ini bermimpi menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana menurut pendapatmu? Ketika Ibrahim alaihissalam pada waktu itu sudah mulai gede, falamma balagha ma'ahu as-sa'y, sudah mulai besar. Disebutkan oleh para ulama kurang lebih 13 atau 14 tahun. Sudah bisa berdiskusi. Kemudian dipanggillah Ibrahim, dipanggillah Ismail, hai Ismail, kami ini bermimpi menyembelihmu di tanggal 8 Zulhijjah, mimpi seperti itu. Tanggal 9 juga mimpi seperti itu. Di tanggal 10 juga, malam 10 juga mimpi seperti itu. Oleh karena itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkesimpulan bahwa mimpi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan hadirin rahimakumullah, jawaban Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya abati, qala ya abati. Kangjeng Rama, kaulanun Kangjeng Rama kalau bahasa kita. Kaulanun Kangjeng Rama, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan melihat aku, akan menyaksikan aku dalam keadaan sabar dan pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, falamma aslama wa tallahu lil jabin fanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Masya Allah, tabarakallah.
dilaksanakan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Yang akan kita petik hikmahnya, mari kita lihat sekarang. Ibrahim alaihissalam, anggaplah kita semuanya. Kita ini bagaimana bisa berlaku seperti Ibrahim alaihissalam. Ismail alaihissalam, anggaplah itu satu harta benda, kekasih kita, yang dikasihani oleh kita, yang diemplek oleh kita, yang diharapkan oleh kita. Apakah itu dunia, apakah itu jabatan, apakah itu uang, apakah itu gelar, apakah itu ilmu, semuanya simbol dari yang dikasihani oleh kita, yang disayangkan oleh kita. Pada waktu itu Ibrahim dikasihani Ismail alaihissalam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar mendapatkan keturunan yang baik dan bisa melaksanakan tugas Ibrahim setelah itu. Namun Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengajari Ibrahim, hei Ibrahim, yang dikasihani itu Ismail alaihissalam, jangan sekali-kali mengasihani Ismail alaihissalam sebagai Ismail saja, tetapi Ismail yang membawa engkau bisa bertemu denganku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali mengasihani Ismail sebagai zatnya Ismail. Dan kalau Ibrahim alaihissalam mengasihani Ismail sebagai zatnya, bayangkan rasionalisasi kita. Tidak mungkin, betapa teganya seorang bapak menyembelih anaknya yang Masya Allah dia menjadi generasi penerus, satu-satunya generasi penerus Islam. Tidak ada lagi, bayangkan, otak tidak bisa berpikir bagaimana Allah memerintahkan untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Ternyata Allah memberikan pelajaran kepada Ibrahim dan kepada kita semuanya, bahwa hati-hati kita mencintai seseorang, mengharapkan seseorang, mengasihani seseorang, yang itu semuanya akan berakhir. Dan ternyata itu adalah cobaan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ternyata itu adalah cobaan. Namun Ibrahim alaihissalam tanpa resep apapun, kalau Allah memerintahkan seperti itu, dilaksanakanlah penyembelihan tersebut. Kemudian Ismail alaihissalam mengatakan kepada bapaknya, silahkan sandarkan kami dan telungkupkan kami, jangan sampai bapak melihat wajah kami, agar pisau itu langsung bisa menyembelih kami. Masya Allah, dengan sabar, dengan sadar, dengan ikhlas sekali. Ini yang harus kita lihat dari keikhlasan Ismail, kepengukuhan iman Ibrahim alaihissalam. Tidak melihat apapun, kemaslahatan yang kita pikirkan secara dunia hilang begitu saja. Dengan apa? Dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata pisau yang sudah diasah tidak bisa menyembelih Ibrahim alaihissalam. Satu kali tidak bisa, dua kali tidak bisa, tiga kali juga tidak bisa. Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qad saddaqtar ru'ya, engkau telah melakukan dan telah membenarkan mimpimu. Kemudian diganti fanadainahu bidhibhin azim, dan dia itu menggantinya dengan sembelihan yang sangat besar, yaitu ribas. Begitu Allah menurunkan ribas dari surga sebagai pengganti Ismail alaihissalam, langsung malaikat Jibril mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali, dan dijawab, diikuti oleh Ibrahim alaihissalam, La ilaha illallah huwallahu akbar. Kemudian Ismail alaihissalam mengikutinya dengan kalimat walillahil Allahu akbar walillahil hamd. Takbir tersebut
dilanjutkan oleh kita yang tadi kita lantunkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah percakapan antara malaikat dengan Ibrahim alaihissalam, dengan Ismail alaihissalam, dan dilanjutkan oleh kita. Sekali lagi marilah kita petik bagaimana pesan moral untuk individu kita. Bagaimana Ibrahim alaihissalam begitu bulat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan otak Ibrahim pada waktu itu. Begitu taat, begitu patuh, begitu pasrah, apapun kendalanya, apapun yang akan menghinakan dia, menurut otak kita akan menghinakan dia. Bagaimana seorang bapak menyembelih anaknya, itu semuanya hilang dengan keimanan, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ismail alaihissalam mengatakan, if'al ma tu'mar, silahkan laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan Ismail, kesiapan Ismail, kepengkuhan Ibrahim, ketulusan Ibrahim, ketulusan Ismail alaihissalam diganti dengan dzibhin azim, diganti dengan sembelihan yang maha agung yang sekarang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya dengan hukum sunnah muakkadah untuk menyembelih hewan kurban ini. Yang terakhir yang harus kita perhatikan di sini adalah kenapa yang disembelih itu sebetulnya hayawan, bukan manusia. Di sini mengandung arti yang sangat mendasar sekali bagi kita, bahwa kita tidak boleh menyembelih manusia, kita tidak boleh melukai manusia, kita tidak boleh mematikan sesuatu yang sudah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sesuatu yang tersirat kepada kita. Bahkan kita harus menjunjung tinggi nilai kehidupan ini. Dan kemudian Allah ganti dengan hayawan. Artinya di situ Allah menginginkan kepada kita bagaimana kita bisa menyembelih, bagaimana kita bisa menghapuskan, bagaimana kita bisa menghilangkan nilai-nilai kehayawanan kita. Abu Hamid Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, dia mengatakan ada 4 sifat manusia yang tidak membahayakan manusia, yang satu ini bisa menyelamatkan manusia. Sifat yang pertama manusia yang ada di dalam manusia ini adalah sifat bahaimiyah, sifat kebinatangan yang ada di kita. Kalau kita sudah kalah, kadang-kadang kebinatangan kita ini ada sifat kebinatangan kita. Kemudian ada sifat sabu'iyah, sifat keganasan kita, kebuasan kita. Bukan sebagai hayawan saja, tetapi ada kebuasan di situ. Lebih daripada hayawan yang ada di kita ini. Yang ketiga adalah sifat syaitaniyah kita, kesetanan, kesalahan kita. 3 sifat ini bisa mencelakakan manusia. Sedangkan yang satu adalah sifat rububiyah kita, sifat ketuhanan kita. Makanya tadi disebutkan fasholli li rabbika, ada rob, ada kalimat rob. Di sini ada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sifat kasihaninya Allah Subhanahu wa taala, sifat memberinya Allah Subhanahu wa taala, sifat menolongnya Allah Subhanahu wa taala, sifat melindunginya Allah Subhanahu wa taala. Ini diperintahkan kepada kita, bahwa kita dengan menyembelih hayawan kurban sebetulnya pada hakikatnya adalah kita sembelih kejelekan kita, kita hapuskan kejelekan kita, kita putuskan kejelekan kita, kita ditiadakan kejelekan kita, dijauhkan dari kita sifat iri, sifat dengki, membenci orang, tidak kasihan kepada orang, tidak peduli kepada orang. Kita bunuh sifat-sifat ini dan datangkan dengan kurban yang bermanfaat bagi manusia dan
berarti kita semuanya pada waktu itu ada peribadatan yang sifatnya sosial, sifatnya jama'i semuanya. Kita ada empati kepada sesama kita. Berarti dengan Idul Adha ini tekanannya yang pertama kepada diri kita sebagai pribadi, kemudian kita juga sebagai makhluk sosial harus punya empati kepada orang-orang lain. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa kita ambil dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan keimanan kepada kita sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita yang Allah janjikan tadi di dalam Al-Qur'an, yuslih lakum a'malakum. Dengan ketakwaan kita, dengan kesalehan kita, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal kita. Amal kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita dibimbing, mata kita dibimbing, lisan kita dibimbing, tangan kita dibimbing, kemudian kaki kita juga dibimbing. Semua ilmu kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling kita harapkan, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu. Mudah-mudahan dengan Idul Adha ini dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ya Allah sudda faqrana bi ghinaka ya Allah wa ghayyir su'a ahwalina bi husni ahwalika ya Allah. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma sut alaina min barakatika wa fadlika wa rahmatika wa rizkika ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.